Sejarah Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Baik, di video kesempatan pada malam hari ini, saya akan menjelaskan video tentang sumber dan media pembelajaran sejarah. Video ini dibuat untuk dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran sejarah. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan tonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita bersua kembali dalam rangka untuk masuk dalam mata pelajaran sejarah. Apa kabar semuanya adik-adik? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu semangat. Oke, baik. Pada kesempatan pada siang hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah dan membahas tentang sejarah perang saudara di Asia. Nah, baik, materi ini sangat menarik karena dari materi ini kita bisa mengambil hikmah dari apa itu perang saudara. Karena itu kedepannya hikmahnya agar perang-perang saudara ini mungkin tidak terjadi di antara kita di masa depan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin sesi berdoa sebelum memulai pembelajaran agar materi yang disampaikan lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh kita semua. Baik, langsung saja ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kenapa kita harus berdoa? Karena agar apa yang disampaikan itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih cepat dipahami oleh adik-adik sekalian. Nah, baik, apa kabarnya? Saya harap semua kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Karena sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik sekalian harus semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran meskipun via daring, agar adik-adik kedepannya bisa menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang sukses, dan menjadi tonggak penerus bagi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Baik, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin juga sekretaris kelas bisa mengabsen teman-teman yang hadir, teman-teman yang izin, maupun teman-teman yang sakit. Dan kita doakan bersama, semoga teman-teman yang sakit segera lekas sembuh dan kembali mengikuti proses pembelajaran bersama kita semua. Nah, setelah dicatat nanti absennya, harap sekretaris kelas mengirim hasil catatan tersebut ke saya melalui email. Nanti akan saya kirimkan ya. Oke, baik. Sebelumnya juga saya ingin memberitahu tata tertib pembelajaran kita pada siang hari ini. Kameranya harap diaktifkan semua agar lebih khusyuk dalam menerima materi yang akan disampaikan. Selain itu, walaupun dalam proses pembelajaran online, kita juga harus tetap tampil rapi dengan menggunakan kaos, dengan menggunakan kemeja berkerak. Nah, jadi kita harus tetap rapi agar materi yang diterima itu lebih cepat dipahami. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi kita hari ini yaitu sejarah perang saudara di Asia. Perang saudara. Ini merupakan pengantar dari perang saudara itu sendiri, yaitu perang saudara merujuk kepada suatu jenis perang di mana bukan dua atau lebih, tiga negara yang menjadi kubu yang berlawanan namun beberapa fungsi dalam sebuah entitas politik. Nah, ini juga berkaitan dengan mata pelajaran politik, nanti mungkin akan didapat adik-adik ketika proses perkuliahan. Namun pada pembelajaran kita di kelas 11 SMA ini, kita akan membahas dasar-dasar dari perang itu saudara sendiri. Nah, selanjutnya perang saudara ini timbul bila dalam suatu negara
pihak yang berlawanan menjalankan sengketa dengan maksud merebut kekuasaan di negara itu. Wah, jadi perebutan kekuasaan ya. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan perang saudara. Kita lanjut. Asia merupakan benua terbesar di dunia yang luasnya mencakup 8,7 dari total luas permukaan bumi. Wah, luas. Jadi adik-adik sekalian bisa lihat di layar kiri Zoom adik-adik sekalian bahwa inilah merupakan peta Asia. Ya, jadi peta Asia ini merupakan benua terbesar di dunia. Nah, penduduknya mencapai 4,3 miliar. Tentunya dengan luas wilayah yang cukup luas, tentunya juga penduduknya juga sangat banyak. Lihat 4,3 miliar, wow, sangat banyak ya. Yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, terutama di bagian Asia Tengah dan di Asia Tenggara, kecuali di bagian Asia Barat yang lebih mengandalkan pertambangan, khususnya minyak dan gas. Bisa dilihat ini di wilayah Timur Tengah tersebut itu merupakan sumber daya alamnya, yaitu minyak dan gas yang sangat kaya, yang menjadikan negara-negara di sana itu kaya-kaya. Nah, terkecuali di selanjutnya perkembangan industri di Asia juga sudah berkembang pesat, terutama di negara Singapura, Jepang, China, dan Korea. Ini bisa dilihat dari hasil-hasil teknologi yang mereka produksi, seperti handphone, berbagai macam jenis teknologi rata-rata berasal dari sana. Di benua inilah pula, di benua Asia ini, lahirlah negara-negara, maksud saya lahirlah agama-agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, terdapat 49 atau 5 disengketakan. Jadi 49 negara yang menempati benua ini. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mungkin ditanyakan oleh guru lain, ada berapa negara di Asia? Nah, jawab saja 49. Yaitu wilayah ini juga terbagi. Jadi peta benua Asia ini terbagi menjadi 5 wilayah utama, yaitu Asia Timur yang tentunya berada di timur. Asia Timur ini meliputi China, Korea Selatan, dan Jepang. Itu Asia Timur ya. Selanjutnya Asia Barat. Nah, Asia Barat ini kita bisa lihat di sebelah barat Asia yang ada di peta layar Zoom teman-teman atau adik-adik sekalian. Itu ada negara Saudi Arabia. Mungkin kadang lebih dikenal atau lebih populer disebut dengan Timur Tengah, wilayah Asia Barat ini. Selanjutnya juga ada Asia Selatan. Asia Selatan sendiri itu meliputi wilayah India. Teman-teman tahu kan atau adik-adik tahu kan di mana India? Nah, itu lebih jelasnya ada di peta yang tampil di layar Zoom teman-teman. Selanjutnya ada Asia Utara, itu meliputi Rusia dan Mongolia, bagian-bagian utara dari benua Asia itu sendiri, dan juga Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini termasuk kita, Indonesia, itu masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, pokoknya wilayah-wilayah yang ada di sebelah tenggara Asia. Nah, karena Asia mempunyai beragam budaya, politik, sosial, suku, agama, dan ras, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Sebab berbagai negara yang multikultural, pastinya gesekan dan perbedaan itu bisa menjadi pemicu. Nah, timbulnya konflik sehingga menyulut kepada peperangan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Nah, baik. Sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan beberapa nilai-nilai atau poin-poin penting dari pengantar materi ini, bahwa pembelajaran kita bisa ambil hikmahnya dari materi ini adalah walaupun kita berbeda-beda, seperti beda suku, beda ras, beda agama, beda pandangan politik, itu bukan berarti kita itu beda. Nah, walaupun beda pandangan, kita tetap satu. Seperti semboyan dari negara kita ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, inilah manfaatnya kita belajar ini, belajar perang saudara, agar negara Indonesia yang begitu luas ini bisa terhindar dari perang saudara itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sekaligus akan mengetahui apa-apa sajakah penyebab munculnya perang saudara itu sendiri. Nah, perang saudara tadi sudah saya sampaikan pengertiannya. Perang saudara timbul di dalam suatu negara yang berpihak berlawanan menjalankan sengketa bersenjata dengan maksud merebut kekuasaan. Kita lanjut ke perang-perang saudara di Asia, yaitu yang pertama itu perang Indonesia dan Timur Leste. Nah, itu merupakan salah satu alasan juga kita untuk mempelajari ini, agar karena dulu Indonesia dan Timur Leste merupakan satu kesatuan yang berada di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah terjadi perang di sana. Mungkin sejarah lebih lengkapnya bisa adik-adik baca di buku LKS-nya. Di sini saya memaparkan pengantar-pengantarnya saja. Jadi di perang itu juga kedepannya kita harap tidak terjadi lagi. Nah, di layar Zoom teman-teman, adik-adik sekalian juga ada perang Teluk, perang Kamboja, perang Sri Lanka, perang Tiongkok, perang Korea, dan perang Laos. Oh, banyak juga ya perang-perang saudara di Asia ini. Kita lanjut ke perang saudara yang pertama, yaitu perang saudara Indonesia dan Timur Leste. Perang saudara di Timur Timur merupakan perang antara Indonesia dengan Timur Timur. Seperti yang saya sudah sampaikan barusan, bahwa waktu itu Timur Timur masuk ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 yang akhirnya tidak kunjung selesai pada perang itu dan berujung pada operasi militer terbuka yang dilancarkan pada 7 Desember 1945. Pada waktu itu, tahun 75 ini presiden siapa yang menguasai Indonesia pada waktu itu? Presiden siapa adik-adik sekalian? Iya, benar sekali, Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Operasi Soroja ini merupakan kepanjangan atau singkatan dari strategi global internasional. Operasi ini ditandai dengan serbuan ke kota Dili melalui udara dan laut. Wow, jadi dikepung ya udara dan laut oleh pasukan lintas udara dan marinir. Akibat operasi tersebut, baik dari kubu Indonesia maupun Timor Leste banyak korban jiwa berjatuhan. Perang-perang yang terjadi terus-menerus terjadi pada waktu yang lama, membuat banyak kerugian yang diderita, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Timor Leste atau Timur Timur. Disebutkan bahwa ada kurang lebih ratusan ribu jiwa yang tewas dalam perang ini. Bukan hanya dari pihak militer, namun dari pihak warga sipil, dari kita warga biasa juga pun kena dan menjadi korban. Belum lagi ditambah dengan kerugian seperti kerusakan infrastruktur, kendaraan, dan sebagainya. Perang ini merupakan konflik perang saudara yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak orang yang harus dievakuasi ke pulau lain. Pada hari pertama saja sudah ada 500 orang tewas, bayangkan. Perang ini sendiri berakhir pada medio tahun 1998 dan 1999, di mana pada akhirnya presiden pada waktu itu Baharudin Yusuf Habibie melakukan referendum. Apa itu referendum? Referendum merupakan suatu diberikan kesempatan kepada warga Timur Timur itu untuk memilih apakah mereka masih mau bertahan dalam wilayah NKRI atau memutuskan untuk merdeka. Akhirnya mereka memutuskan untuk merdeka, menjadi negara yang berdiri sendiri, dan sekarang dikenal dengan Timor Leste. Petanya bisa dilihat di samping kiri layar Zoom adik-adik sekalian. Selanjutnya yaitu Perang Teluk. Perang Teluk juga dikenal sebagai Perang Revolusi Iran, adalah perang antara Iran dan Irak yang dimulai pada bulan September 1980 dan berakhir pada bulan Agustus 1988. Jadi Perang Teluk ini bermula ketika pasukan Irak berusaha menerobos perbatasan negara Iran pada 22 September 1980. Akibat masalah perbatasan berlarut-larut antara kedua negara ini dan juga kekhawatiran Presiden
Irak Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Irak. Jadi ini merupakan perang di wilayah Asia Barat atau wilayah Timur Tengah ya. Kita lanjut. Yaitu yang selanjutnya itu perang Kamboja. Perang Kamboja merupakan perang saudara dan juga merupakan sebuah konflik militer yang mengadu kekuatan Partai Komunis. Nah, jadi ini merupakan ideologi yang berbahaya Partai Komunis Kampuchea yang dikenal sebagai Khmer Merah di negara Kamboja pada waktu itu, dan juga melawan sekutunya yaitu Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Nah, seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu itu Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara menganut ideologi demokrasi dan Vietnam Selatan menganut ideologi komunis. Nah, jadi Khmer Merah ini dan sekutunya Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara dan Viet Cong melawan pasukan pemerintahan dari kerajaan Kamboja. Dan setelah bulan Oktober tahun 1970, Republik Khmer yang didukung oleh Amerika Serikat hasil memenangkan perang. Jadi bisa dilihat cuplikan perang pada waktu itu, bisa dilihat di layar zoom sebelah kiri adik-adik sekalian. Wow, cukup heroik sekali ya perang-perang pada zaman dahulu. Selanjutnya itu perang saudara Tiongkok yang terjadi pada tahun 1927 sampai 1949. Nah, perang ini terjadi akibat perpecahan komunis, perpecahan ideologi komunis antara komunis dengan pihak KMT yang mengusung nasionalisme. Bisa dilihat dua lambang di KMT di sebelah kiri, yaitu lambang biru, dan lambang komunis yang berada di sebelah kanan. KMT sendiri dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan pihak komunis sendiri dipimpin oleh Mao Zedong. Mungkin pada waktu itu juga kedua belah pihak bersatu untuk membentuk Front Persatuan Kedua untuk melawan invasi Jepang dan mencegah Jepang memperluas invasi yang sudah masuk sebelumnya ke Manchuria. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa Jepang pernah menginvasi, atau bahasa lebih kasarnya itu menjajah Cina. Nah, pada waktu itu sudah masuk ke wilayah Manchuria di Cina pada tahun 1931. Perang saudara Tiongkok dalam skala penuh berlanjut kembali pada tahun 1946. Setelah setahun berakhirnya pertempuran dengan Jepang, 4 tahun kemudian terjadi gencatan pertempuran militer yang besar dengan baru saja berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang mengendalikan Tiongkok daratan dan yurisdiksi Republik Tiongkok terbatas untuk negara Taiwan, Penghu, wilayah Kinmen, Matsu, dan beberapa pulau terpencil. Kita lanjut, yaitu Perang Korea. Wah, Perang Korea ini Korea identik mungkin dengan bagi perempuan di sini mungkin suka apa yang berhubungan dengan Korea. Jadi di sini juga kita membahas Korea, tapi bukan tentang opa-opa Korea atau tentang K-pop, tapi kita membahas tentang perang Korea. Wow. Pada tahun Agustus, maksud saya pada bulan Agustus tahun 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua. Nah, ini menjadi sejarah mengapa ada Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin adik-adik pernah bingung, pernah bertanya, pernah sempat terlintas di pikirannya, kenapa ya Korea ini terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan, apa sebabnya ya? Nah, ini jawabannya. Karena Korea ini dibagi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun ironisnya mereka membagi wilayah ini tanpa melibatkan pihak Korea itu sendiri. Jadi nasionalis Tiongkok, Britania, dan Amerika Serikat memutuskan bahwa Korea harus menjadi negara merdeka. Pada waktunya Presiden Rusia atau Presiden Uni Soviet pada waktu itu yaitu Yosef Stalin pun setuju. Akhirnya perang pun tak terelakkan lagi, dan perang ini terjadi dalam kurun waktu 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953, kurang lebih 3 tahun ya.
Jadi sampai sekarang negara ini belum bersatu, sudah tidak ada perang, namun perbedaan ideologis yang mereka anut antara Korea Utara dan Korea Selatan menjadikan kedua negara ini berpisah. Padahal secara jika dilihat dari sistem ras atau suku mereka sama, etnisnya, ciri-ciri fisik, namun berbeda. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana kita yang negara Indonesia yang berbeda-beda suku ras ini bisa bersatu, bahwa hal itu menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hebat. Jadi bangga jadi orang Indonesia. Baik, kita lanjut. Perang saudara yang selanjutnya itu Perang Laos. Perang Laos adalah pertempuran internal antara Pathet Lao komunis. Rata-rata yang bertempur komunis ya, dengan pemerintahan kerajaan Laos. Perang ini terjadi pada tahun 1962 sampai 1975. Pertempuran ini termasuk intervensi Vietnam Utara, Amerika Serikat, dan Vietnam Selatan. Pathet Lao yang merupakan gerakan nasionalis pro-komunis memenangkan perang ini pada tahun 1975, lalu mendirikan Negara Demokratik Rakyat Laos. Selanjutnya itu dampak perang saudara. Terjadinya perang saudara tentunya menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun negatif. Perang saudara memakan ribuan korban jiwa, nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi, dan diantaranya adalah anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sejak saat itu ribuan orang mengalami kelaparan serta berbagai macam penyakit akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara yang terlibat dalam medan perang tersebut. Keadaan buruk itu juga memunculkan situasi yang mengecewakan dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi tidak begitu dirasakan. Jadi miris sekali ya. Jadi berdasarkan dampak-dampak perang saudara ini, jadi kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran bahwa tidak ada positifnya dampak perang saudara itu sendiri. Jadi kita harus bersatu. Pembelajaran ini juga merupakan pembelajaran yang menyatukan kita, walaupun kita berbeda suku, ras, dan agama, tetapi kita tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya juga, nah ini sudah sama tadi, dampak beberapa dampak dari perang saudara sendiri, yaitu angka kematian yang tinggi, jutaan orang mengungsi, dan perekonomian hancur. Wah, tidak ada dampak positifnya ya. Wah. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu materi yang saya paparkan pada kesempatan di siang hari ini. Saya akan membuka sesi pertanyaan pada adik-adik sekalian. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdalam materi, saya persilahkan. Baik, saya rasa tidak ada. Nah, jadi itu merupakan materi kita pada pertemuan di siang hari ini untuk materi yang saya paparkan. Jadi kembali saya ulangi hikmah dari mempelajari atau manfaat dari mempelajari sejarah perang saudara ini, bahwa kita jangan meniru apa-apa yang terjadi dari perang saudara barusan, karena sesuai dengan yang telah dipaparkan tadi bahwa dampak-dampaknya itu sangat tidak baik, seperti banyak korban jiwa, perekonomian hancur, dan tidak aman, jadi dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, adik-adik sekalian, walaupun di antara kalian berbeda suku, ras, dan agama, tapi perbedaan itu tidak harus menjadikan kita berpisah. Namun perbedaan itu harus menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang satu, bangsa yang bersatu. Oke, saya rasa tidak ada yang bertanya juga. Baik, saya akan memberikan PR kepada adik-adik sekalian untuk lebih mempelajari materi-materi ini dan membuat resume untuk materi yang baru saya paparkan dikumpul di pertemuan pekan depan. Oke, baik. Mungkin saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata dan sebagainya, mohon maafkan. Itu saja yang dapat
saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.